Pace bene, masih demi culpa. Saya membuka aletheia.org, satu situs kekatolikan. 5 ways to cope spiritually with a pandemic. 5 cara menghadapi pandemik secara spiritual. Persiapan rohani apa yang bisa kita buat supaya kita siap menghadapi satu pandemi? Coronavirus adalah salah satu pandemi yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama. Apa yang bisa kita buat? 5 cara ditawarkan oleh Aletheia ini, dan rasanya kita bisa merenungkannya dan barangkali bisa kita menerapkannya dalam hidup kita. Man cannot live by bread alone. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, no matter how much of it he has stockpiled in a chest freezer. Tak peduli berapa banyak persiapan fisik yang kamu sudah buat, tetapi kalau secara mental kita tidak siap, kita toh juga menghadapi persoalan. Karena itu, man cannot live by bread alone, tetapi juga dari sabda Tuhan. Tetapi juga untuk memperhatikan kehidupan rohani kita, itu sesuatu yang penting. Sehingga baik dalam waktu sehat maupun sakit, suka dan duka, kita tetap siap dan kita tetap di jalan yang tepat untuk bahagia dalam hidup. Sekarang kita sedang dalam wabah ini. Tidak bisa menghindar. Kita harus menghadapi. Lalu apa yang bisa kita tempuh? Yang pertama, take every physical precaution available to you out of love for your neighbor. Ambil semua persiapan, nasihat-nasihat untuk menghadapi ini yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh orang-orang yang kita bisa mintai pendapat. Lakukan apa yang menjadi nasihat baik. Tetap tinggal di rumah. Jangan banyak melakukan sosial kontak apalagi dengan orang asing. Bersihkan dirimu katanya. Kita sama-sama berjuang dalam hal ini. Sejauh yang bisa kita buat. Apa dikatakan di sini? Kamu harus membuat persiapan itu dengan mengatakan ya ini penting. Dan dikatakan di sini sebenarnya perlu juga untuk meng-cancel peristiwa atau tetaplah berada di rumah dan tetap aman, begitu ya. Apa yang bisa kita buat ini baik untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Staying home now and preparing yourself to quarantine for some time. Karantina dirimu, tetap ada di rumah. Dan bukan dimaksudkan karena kita melakukan ini kita kurang beriman, tidak. Iman adalah sanggup berserah dan sanggup berbuat. Bukan berarti kamu beriman berarti kamu bersifat gegabah. Toh harus ada sikap awareness dalam diri kita. Dan seorang kudus pernah berkata, pray as though everything depended on God and act as though everything depended on you. Berdoalah seolah-olah semua bergantung pada Allah dan bertindaklah seolah-olah semua bergantung kepada dirimu. Work hard and pray strongly. Yang kedua, setelah membuat persiapan fisik yang sudah kita buat itu, secara rohani pun kita lebih merasa nyaman. Yang kedua, prepare yourself for whatever will come. Siapkan dirimu untuk semua hal, apapun yang akan datang. Setelah kita sudah buat persiapan, toh tidak semua ada dalam kendali kita. Siapkan dirimu untuk semua kemungkinan. What am I really afraid of? Tunjukkan kekristenan itu dengan berkata, apa yang saya takutkan kalau sudah bersama dengan yang ilahi itu. Ini perjuangan personal. Untuk tetap stay strong in faith, tetap kuat dalam iman adalah sebuah perjuangan. Remain in a state of grace, tetaplah berada dalam lingkup rahmat, dalam doa, dan tetap dalam relasi yang baik dengan Tuhan. The coming pandemic is sort of society-wide memento mori. Suatu peringatan akan kematian kita. Ingatlah akan kematian. Suatu hari, cepat atau lambat kita akan menghadapinya. Ya, pandemik ini, kita bukan mau terlalu menakutkan diri kita pada kematian. Tetapi menyadarkan kita bukanlah
selamanya ada di dunia ini. Akan ada satu ujung di mana saya tidak akan lagi membuat video. Akan ada satu ujung di mana kita akhirnya beralih dari kehidupan ini. A fundamental truth of our faith, however, is that Christ brings eternal life. Hal mendasar dari iman kita adalah bahwa Allah manusia, Kristus itu, membawa kita pada kehidupan kekal. The teleological thinking. Tujuan akhir dari perjalanan kita, eternal life. We need to ask ourselves, do we trust God? Satu pertanyaan fundamental. Percayakah aku akan Tuhan? Sampai sedemikian menakutkan peristiwa ini. Apakah aku sungguh percaya? Even the pandemic is not stronger than God and His love for us. Pandemik ini tidak lebih kuat dari Allah sendiri. Dengan pengandaian kita percaya akan Allah yang maha kuat. Dan pandemik ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Stay strong. Karena Allah mengasihi kita. Yang ketiga, be a witness to those around you. We have an extraordinary opportunity to show the world how a Christian acts in a crisis. Menjadi seorang Kristen harus menunjukkan kekhasan dari ajaran Kristus sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan apa itu kekristenan. Our calmness and generosity, ketenangan kita dan kerendahan hati kita. Sebagaimana Kristus sendiri bagai domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Ia disalib. Dan kita dalam ketenangan yang bisa kita buat. Dan dalam kerendahan hati melakukan persiapan yang bisa kita buat. Dan berpasrah pada kehendak Tuhan. Every life is precious. Karena itu kita perjuangkan. Every life is precious. Kita perjuangkan dan serentak juga tidak selalu dalam kendali kita. Kita minta bantuan yang ilahi. Lalu selagi masih ada waktu, find reasons to be grateful. Bersyukur. Cari alasan untuk lebih banyak bersyukur. Atas hidup, atas keluarga, atas perbuatan, atas kesempatan, atas karya orang lain bagi kita. Kita syukuri. Keluarga kita adalah yang terbaik. Beri kontak. Hubungi mereka. Kita syukuri pemberian Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Mau tak mau, berdoa, memberikan kekuatan. Carilah Tuhan, dan kamu akan menemukan kedamaian. Semoga kita sanggup, bangkitlah iman kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada harapan di balik semua kesulitan kita ini. Disarankan Mazmur 91. Meskipun rebah 1000, 10.000 di sisi kiri, di sisi kananku. Meskipun ada penyakit sampar yang datang di waktu petang atau anak panah di waktu siang. Aku tidak takut. Karena Tuhan melindungi. Beriman itu menuntut perjuangan. Semoga kita sanggup. Allah sudah melakukan tugasnya. Tugas kita adalah mempercayai semua tugas Tuhan. Dan karya Allah dalam hidup kita. Pace bene.